Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai materi kali ini atau pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab yang kedua, membahas tentang infak dan sedekah. Dua bentuk ini adalah sikap peduli kepada sesama. Jadi ada infak dan sedekah, itu dua bentuk kepedulian terhadap sesama, baik sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Nah, kita akan lihat dulu ya. Sebelum membahas tentang infak dan sedekah ya, tentunya ya, menghayati makna infak, sebelum kita memahami tersebut ya, ada baiknya dipahami kembali mengenai zakat ya. Kenapa? Karena zakat itu merupakan salah satu rukun dari rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5 ya. Salah satunya adalah zakat ya, zakat. Nah, oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, baik laki-laki atau perempuan, itu hukumnya wajib. Yang mempunyai kelebihan harta yang telah cukup nisab dan haulnya ya. Zakat merupakan bentuk kepedulian dalam membentuk perekonomian umat yang lebih kuat lagi ya. Zakat itu juga banyak sekali istilahnya dikelola oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah, baik nanti organisasi. Itu tujuannya seperti itu. Jadi harus kita untuk rajin berzakat bila mana kita memiliki kelebihan harta. Yang wajib adalah zakat fitri ya, fitrah ya, zakat fitrah aja pada bahasa Jawanya itu, zakat fitrah ya. Kalau zakat mal, zakat tanaman, pedagangan juga ada nanti ya. Itu ya, zakat wajibnya. Kemudian setelah kita memahami atau mengingat-ingat tentang bahwasanya zakat itu wajib, kita masuk pada pengertian infak dan sedekah. Yang pertama, bagian A adalah infak. Menurut bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiku. Nah, ini anfaqo yunfiku diambil dari ilmu sorof ya, anfaqo yunfiku ya, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Adapun menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak diartikan sebagai pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak ialah surat Al-Baqarah ya, ayat 267 ya. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi namanya zakat tanaman ya, kalian menanam padi jika ada yang menanam padi atau apa. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat tersebut diketahui bahwasanya infak hanya berkaitan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Infak berbeda dengan zakat ya. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Jadi kalau zakat itu harus
jumlahnya berapa, kemudian harus ada haulnya, ada nisabnya, jumlahnya itu nisabnya, haulnya itu masanya sudah 1 tahun gitu ya. Ketika sudah memenuhi maka harus ditentukan zakatnya. Ketika ditentukan berapanya, nah itu yang dikeluarkan ya. Sedangkan infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Jadi kalian bisa menginfakkan sebagian daripada hartanya, bendanya gitu kan ya, untuk kepentingan. Dan infak ini hukumnya tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau zakat hukumnya wajib. Sedekah apabila ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, begitu pula ketentuan dan hukumnya. Perbedaannya, sedekah memiliki arti luas yang bersifat materi dan non materi. Sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya ya. Haul dan nisabnya juga sama ya. Kalau nanti sedekah sih apa saja ya, bisa bentuk materi atau berbentuk doa juga ya, doa atau berkata baik juga sedekah, menasihati. Nah tapi kalau infak itu berbentuk benda atau materi ya. Saya menginfakkan pulpen, saya menginfakkan buku, saya menginfakkan meja. Nah seperti itu ya. Kalau sedekah tidak hanya berbentuk benda ya, tidak materi ya, baik berbentuk non materi pun juga nanti disebut sedekah ya. Kemudian seperti itu ya tentang sedekah ya. Nanti kalian bisa membaca bagian tentang infak dan sedekah supaya lebih dipahami ya. Itu sekilas penjelasan dari pemaruf seperti itu ya, tentang infak dan sedekah. Bagaimana yang ketiga adalah landasan infak dan sedekah. Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong atau tolong menolong antara sesama ya, melalui berbagai bentuk, salah satunya infak dan sedekah. Dalil-dalil tentang infak dan sedekah antara lain ayat Al-Quran dan hadis berikut ini ya. Ini diambil dari ayat Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Nah ini ya salah satu ayatnya ya dari surat Al-Fatir ya. Salah satu dalilnya yang menganjurkan orang untuk infak atau dan sedekah ya. Kemudian setelah itu kita akan mengenal tentang tujuannya. Kenapa Islam menganjurkan untuk infak dan sedekah? Ini tujuannya adalah menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat, atau sedekah adalah untuk mensucikan diri, karena mensucikan diri termasuk salah satu cara untuk bertobat. Jadi mensucikan itu membersihkan diri ya, membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan dan kita sendiri tidak menyadari ya. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jadi Allah itu menerima tobatnya. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan membaca Al-Quran, maka segeralah kita untuk bertobat. Ya Allah, tobat itu jangan menunggu dosa besar. Dosa kecil yang kita lakukan, bertobat artinya berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya. Infak diperintahkan di waktu lapang maupun susah. Jadi infak itu baik kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan punya atau tidak punya, itulah maksudnya ya. Kalau kita terbiasa untuk menginfakkan, maka
uang jajan akan dikurangi gitu kan. Meskipun biasa kita diberikan uang jajan 20.000, kalian biasa diberikan uang jajan banyak, ternyata suatu ketika kalian diberikan uang jajan yang sangat sedikit, 5.000 misalkan, atau 4.000 atau 3.000 malah. Tetapi karena kebiasaan kalian untuk berinfak, maka sebagian 500 atau 1.000 diinfakkan seperti itu. Kemudian bertujuan menghilangkan sikap sombong, tamak, serakah, dan cinta harta secara berlebihan. Kenapa ketika kita rajin berinfak, rajin bersedekah, maka kesombongan yang melekat pada diri manusia, karena manusia itu memiliki kesombongan masing-masing ya, akan hilang perlahan-lahan. Akan nafsu orang untuk memiliki, untuk pengen punya harta yang banyak itu akan hilang. Artinya apa? Artinya kita akan baik gitu kan. Kita tidak sombong, bahwasanya harta sebanyak apapun, kekayaan sebanyak apapun tidak akan dibawa mati. Jadi orang ketika meninggal dunia tidak ada yang dibawa kecuali kain kafan ya. Adapun berinfak di kala susah bertujuan membangun kesadaran bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Baiknya ketika kalian kadang susah tapi kalian bisa berinfak, bahwasanya karena memberi itu lebih baik daripada diberi. Nah itu ya, mengingatkan kita, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar tidak segan dan malu bersedekah. Jadi bersedekah itu jangan sampai malu ya, sedikit atau meskipun hanya dengan sebiji kurma. Beliau bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sedikit sekali sedekah pun kebaikan maka akan dicatat dengan kebaikan. Rasulullah mengingatkan kita bahwa harta yang sesungguhnya adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Jadi sesungguhnya harta yang sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Jadi kalau kita rajin berinfak, maka dari infak itulah yang akan menolong kita nanti di hari akhir ya. Di hari akhir ya, nanti di hari kiamat itu siapa yang menolong kita? Ya tidak lain adalah infak kita, sedekah kita, salah satunya ya, ibadah kita, sholat kita, itu ya, akhlak kita. Nah itu salah satunya ya. Kemudian bagian yang kelima, pentingnya infak dan sedekah nanti akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jika di antara kalian yang belum memahami bisa ditanyakan langsung ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.